selamat malam. Selamat malam Adri, apa Selamat malam, kabar? Adi. Baik. Oke, ini lagi mau benerin lokasi handphone, Dik. Oke. Nanti baru bikin pin. Oke. Oke, selamat malam buat semua sahabat bahagia. Ini di Rumah Bahagia. Malam ini ada Adik Karuniawan. Hai. Temen gue dari udah lama banget. Zaman-zaman kita masih belia banget ya, Dik ya? Iya, zaman Adri masih baru nulis buku pertama ya? Kedua apa pertama tuh kayaknya? Neo tuh buku Pokoknya berapa ya, Dri? tahun-tahun. Neo buku kedua. Kedua, berarti ya buku kedua ya Adri ya? Berarti buku kedua tuh 2005. Hai Ion, ada Ion, ada Ion. 2005, Ayan. Hai Om Fajar. Oke. Ya 2005, jadi udah hampir ketahuan banget umur kita, Dik ya? Masih ingat cover bukunya kuning? Bukan lagi. Iya, kayak baju gue sekarang kuning ya. Jadi nih, hari ini kita lagi mau ngebahas tentang gimana sih caranya kita juggle sama terus maintain our happiness. Karena ini Adik tuh artis manajer paling kondang satu Jakarta Ya Raya. Allah. Bisa aja, Adri. Sama di industri hiburan kali ya, Dik ya. Dan mungkin banyak banget nih, Dik, kayak yang nanya tentang gimana sih cara kita menyikapi situasi yang sulit ini, gitu kan. Nah, terus Oke. so far selama PSBB gimana, Dik? Selama PSBB ini sih ya keluar rumah kalau memang ada keperluan yang benar-benar seperti kayak ke supermarket gitu-gitu. Jadi kalau misalnya emang untuk nongkrong-nongkrong itu udah nggak mungkin sekarang. Terus juga kayak apa kerjaan kan memang sekarang ini tuh semua di entertainment industry tuh berhenti ya Dri. Jadi kayak misalnya yang lagi syuting sinetron, yang stripping jalan itu semuanya berhenti total. Jadi kita nggak ada syuting. Okay. Tayangannya tuh di break di tengah-tengah cerita. Jadi mungkin sampai selesai PSBB ini selesai, baru cerita itu akan lanjut lagi gitu. Jadi otomatis ya memang kita nggak ada kerjaan gitu. Oke, jadi Ya sebenarnya menyibuk-nyibukkan diri di rumah lah, Dri. Sekarang bantu-bantuin jual makanan, ya pokoknya kita mencari kegiatan aja di rumah. benar. Jadi sebenarnya biasanya kan banyak orang bilang bahwa kalau bekerja di dunia hiburan gitu, terus apalagi kayak beberapa artis yang di manajerin sama Adi kan di big names gitu ya. Itu padahal sebenarnya berarti semuanya sama ya, Dik ya. Maksudnya di Sama kondisi banget. sekarang ini Sama. semuanya mengalami Ini kan hal yang sama. iya, ini kan musibahnya kan musibah dunia ya kalau boleh dibilang. Maksudnya emang semua memang ya memang semua lapisan masyarakat tuh berasa dampaknya tuh semuanya terasa banget gitu. Jadi kayak misalnya apalagi kayak sekarang kan bulan puasa ya, kita juga maksudnya kan biasanya sibuk bukber bersama apa segala macam. Ya sekarang memang nggak ada gitu, memang jadi ya memang prihatin lah kondisinya gitu. Oke. Dan ya mudah-mudahan ini semua cepat lewat gitu ya. Cuma Amin, amin, yang amin. buat teman-teman yang membuat ini menarik adalah Adik itu tuh mulainya dari kapan ya, Dik ya? Terjun jadi artist manager atau memulai karir ya, Dik? Oh, sebenarnya waktu itu mulainya tuh pas masih tahun 98 ya. Itu 98. Itu waktu itu jadi asisten manajer untuk grup musik Elemen kalau pernah tahu ya. Jadi zaman itu tuh aku Tahu benar. bantuin Johandi Yahya. Jadi Johandi Yahya tuh lebih banyak yang dia sebagai manajernya, aku banyak belajar dari dia. Jadi memang dia tuh yang ngajarin untuk aku di entertainment industry itu seperti apa, belajar yang secara profesional itu kayak gimana gitu. Oke, jadi dari tahun 98 ya, Dik ya? Iya, Jadi awalnya jadi asisten dulu. ya, jadi semua kan memang mulai pasti dari bawah, terus pernah ngalamin masa-masa sulit ya. Dan menurut gue memang ini yang perlu banyak orang mengerti bahwa kondisi yang sekarang ini gitu ya, kalau misalnya kita coba merepresentasikan ke masa dulu gitu,
bahwa kan Mhm. sebenarnya nggak kondisi sulit ini juga sebenarnya kalau kita lihat tuh nggak cuma terjadi sekarang gitu, cuma Iya. memang karena ini terjadinya kayak major gitu ya, semua orang Mhm. mengalami gitu, jadi, mmm, kesannya kayak berat banget gitu. Nah Mhm. kalau misalnya, lo sendiri dalam perjalanan karir lo nih, menurut lo apa sih yang paling, kenangan paling menarik di awal-awal karir lo, sampai bisa jadi sekarang ini? Tapi yang menurut gue di awal-awalnya dulu, pasti kan semua orang Heeh. ngalamin dari yang susahnya dulu ya, Dik, ya, iya nggak sih? Heeh. Ya dulu tuh maksudnya gini, kalau dulu kan bener-bener yang istilahnya kan masih sembari kuliah ya, Dri, ya, gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tuh kepengen kerja itu pasti kan juga sebenarnya kan ada sebabnya. Dan mungkin kalau Mhm, misalnya orang yang, apa namanya, nggak tahu gue di zaman pada saat lagi kuliah itu memang gue tuh pada saat itu memang lagi kebetulan secara finansial keluarga waktu itu lagi drop. Jadi memang gue mmm, harus kayaknya kalau misalnya mau punya uang, gue gimana caranya harus kerja gitu. Nah, mmm, kalau orang yang tahu gue dari kecil mungkin sampai SMA pikirnya, "Oh, senang-senang aja," gitu kan. Terus begitu pas ketemu lagi sekarang, "Oh, senang-senang aja," gitu kan. Tapi sebenarnya pada saat dulu mulai, itu karena gue memang waktu dulu secara finansial, memang itu lagi drop di keluarga. Nah, jadi gue pada saat itu mmm, gue memulai untuk gimana caranya gue bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, jadi gue waktu itu mmm, memang karena pergaulan gue juga gitu, jadi memang banyak kenal sama dulu kan model-model aneka ya zaman itu ya, Dri, gitu kan, model-model aneka. Nah, terus jadi kan ngumpul-ngumpul, nah pada saat tahun 98 itu kan lagi zamannya kerusuhan. Juga sama, iya, di saat kerusuhan itu kita juga nggak ada yang bekerja gitu kan, memang lagi mhm, juga kondisi lagi krisis ekonomi juga. Nah, jadi pada saat itu kita ngumpul-ngumpul, bedanya waktu pas zaman itu masih bisa ngumpul. Kalau sekarang kan kita juga untuk ngumpul kan agak terbatas gitu kan. Nah, jadi waktu pada saat itu ngumpul kita coba beride bikin apa ya, apa yang kita bisa kerjakan gitu. Nah, terus akhirnya ngumpul-ngumpul waktu itu mencoba untuk bikin grup musik elemen. Nah, jadi oke, seiring berjalannya waktu pada saat 98 itu, ya kita mulai dari benar-benar dari nol, dari bawah gitu ya. Mestinya memang memang kita untuk elemen mungkin pada saat itu basicnya mereka dikenal sebagai model-model aneka, tapi kan untuk menjadi seorang musisi mereka masih dipertanyakan dong, "Ini bisa beneran nggak mmm, sih?" Gitu kan, yang kayak gitu. Jadi mhm, sebenarnya perjuangan itu memang ya semuanya ada, memang semua mulai dari bawah gitu ya. Memang yang ya kalau yang ditanya kenangannya, zaman dulu itu gue belum punya istilahnya belum punya kendaraan ya, Dri. Gitu kalau misalnya pada mhm, mau mau meeting gitu, ketemu orang gitu, itu datang ke PS, itu gue pakai pakai ojek. Zaman dulu belum ada ojek online bahkan kan gitu. Jadi ya pakai ojek ya kita ya gue nawar, terus itu gue nyampe bisa di tempat meeting, itu karena udah lagi panas gitu kan, keringetan gitu. Jadi gue masuk dulu ke mhm, kamar mandi, ke toilet, terus bersih-bersih muka, cuci muka dulu, baru terus pakai parfum, baru ketemu orang untuk meeting. Jadi emang ya ya memang perjuangan gue dari dulu tuh ya memang yang dari nol, dari ya memang memang dari zaman belum punya kendaraan dan belum punya apa-apa lah istilahnya gitu. Dan untuk pertama kali gue kerja itu gue inget deh, waktu itu kan masih baru awal show ya. Show pertama itu di mmm, Jams. Jams tuh zaman dulu tuh mmm, ada klub jazz gitu. Mungkin masih inget gak, Dri? mhm, Itu di gue klub lupa deh, Jams. Itu kayaknya heeh, bayarannya juga nggak seberapa, terus dibagi-bagi untuk anak-anak bandnya, terus itu buat bayar kru, untuk bayar sewa alat, bawa segala macam. Akhirnya gue cuma kebagian 50.000 pada saat itu, gitu. Tapi ya, ya itu kan hidup ya, Dri. Maksudnya kita ya, belajar dan kita berkembang gitu. oke. Dan, kayak kalau menurut gue yang menarik adalah kan sebenarnya sekarang mungkin orang banyak yang, ngejalanin tentang mindfulness gitu ya. Mhm. Tapi menurut gue mungkin sebelum ini semua menjadi sesuatu yang, apa, mulai dikenal gitu ya, Mhm. sebenarnya lo juga udah melakukan hal itu dengan cara lo sendiri gitu ya. Jadi waktu Mhm. itu kan kondisi yang tadi lo cerita bahwa, kondisi keluarga waktu itu juga lagi drop gitu ya. Mhm. Terus Mhm. mulai bikinlah si, grup band Elemen itu dari Mhm. model-model aneka. Nah Mhm. kira-kira apa sih yang ada di kepala lo waktu itu setiap hari gitu ya? Karena kan pasti ngejalanin, apa ya, masa-masa di mana, belum kayak sekarang gitu ya, Mhm. itu kira-kira apa sih kayak, tujuan hidup lo, terus mimpi-mimpi lo itu waktu di masa-masa itu apa sih, Dik? Mmm. Waktu itu terus terang ya, Dri, ya, untuk mimpi Mhm, kayak misalnya untuk mimpi menjadi seorang manajer artis tuh gue
nggak yang terlalu membayangkan ke sana banget gitu loh. Karena kan juga mungkin masih mmm, umur ya, masih umur tuh waktu masih masih terbilang muda banget gitu kan, 20, mhm, 24, 23 tahun bah 20 sorry, 20 ya sekitar 20 tahunan lah umurnya, masih baru baru mhm, baru 20 tahunan gitu. Nah, pada saat itu tuh yang kepikiran itu cuman kayak kita senang-senang membuat mhm, sesuatu hal yang kita enjoy, dan ya mhm, ya syukur-syukur itu berhasil gitu. Dan ternyata oke, memang alhamdulillah berhasil gitu. Tapi nggak ada mhm, pikiran bahwa untuk, "Oh kita kerja harus cari uang," gitu. Nggak gitu dulu sih, mhm, waktu itu memang, ya gimana caranya untuk bikin sesuatu yang kita enjoy, terus bisa 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 mengisi waktu pada saat itu, ya itu aja sih mhm. intinya tujuannya, gitu. Jadi pokoknya yang paling penting tuh lo sama teman-teman lo di elemen dulu, Mhm, itu, pokoknya lo nikmatin aja semua perjalanannya karena lo yakin betul. kalau, kayaknya kalau gue kenal lo tuh, lo akan selalu yakin kalau semua kerja keras pasti ada hasilnya gitu ya, Dik, ya? Yes, iya, betul banget. Terus itu berapa lama, Dik, di elemen? Di Elemen itu sebenarnya sampai tahun 2006 kalau nggak salah, 2000, iya 2006. 2006 gue mundur dari sebagai asisten manajer Elemen, terus memang gue lebih fokus untuk menghandle artis-artis gue sendiri. Sebenarnya waktu pas pada Mmm, saat itu berjalan, jadi tahun 2000 tuh gue udah megang Cool Colors, jadi dipercaya sama Johan oh, oke, Diaya untuk jadi mhm, manajernya Cool Colors. Nah, di oke, tahun 2000 itu juga Marcelino Lefran itu jadi artis pertama gue. oke, Jadi memang waktunya tuh berbarengan semuanya. Terus tahun 2003 Surya yang tadinya memang udah dikenal dari Cool Colors, terus dia juga minta ya, secara pribadi gue menghandle dia. Nah, jadi ya mhm, memang berjalan, terus itu kemudian datang Atika. Waktu itu kan Atika ketemu lagi pada saat itu dia lagi magang jadi reporter untuk Insert yang kebetulan mau mmm, wawancara Elemen. oke, Nah, terus ketemu sama Atika, terus dia juga kaget. Terus itu akhirnya pas berapa hari kemudian Atika telepon, terus dia bilang, "Kak, pengen dong jadi artis gini-gini ini." Akhirnya kita janjian ketemu, terus akhirnya ya udah kita set up meeting, terus udah akhirnya kita ngobrol sampai waktu itu akhirnya ya udah kebetulan juga Elemen pada saat itu gue sudah enggak, jadi gue lebih fokus mhm, ke mereka-mereka ini. Nah, akhirnya oke. berkembanglah dari 3 menjadi 4 menjadi 5 sampai sekarang gitu. Dari tahun berapa, Dik, berarti 2006 ya? Mhm, kalau yang ini ya, kalau yang benar-benar pribadi ya gitu, tanpa ada elemen dan lain-lain. Dan kebetulan kan juga Cool Colors waktu itu tahun 2001 udah stop gitu, karena memang Mmm. memang tidak tidak melanjutkan untuk nyanyi lagi. Oke, jadi kalau misalnya dari tadi kan lebih ke, musisi ya, lo di band, terus udah gitu Cool Mhm, Colors. Nah, kayak pas kayak Marcelino Lefdran, mhm. terus tadi Surya Saputra gitu. Nah, lo, awalnya itu tuh emang karena, mmm, apa yang lo, apa yang membuat lo, kenapa mereka datang ke lo sih gitu? Kan pasti, Nah, ada sesuatu kan? oke. Kalau Mmm, mundur lagi ke belakang, sebenarnya waktu pas dari mmm, zaman SMA itu kan gue main sama Denada. mmm, Nah, itu sering banget setiap kali pulang sekolah tuh ke rumahnya Dena. Nah, di rumahnya Dena itu oke, kan memang dulu kan Tante Emel tuh kan memang mengumpulkan banyak sekali model-model aneka, semua tuh pada mmm, berkumpulnya di rumah Tante Emil. Nah, jadi mulai oke, dari penyanyi-penyanyi semuanya tuh banyak ngumpul di rumah Tante Emil. Nah, pada saat itu gue jadi kenal banyak orang, termasuk kenal sama Marcel juga di rumahnya Denada. mhm, Nah, oh, terus oke, akhirnya jadi memang udah kenal sebelumnya, ketemu sama Surya, ketemu sama Johandi, itu semua di rumah Tante mmm, Emil awalnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ya waktu pas dulu pun juga karena banyak ikut sama Dena pergi, dia nganterin dia show, nganterin dia pemotretan. Jadi kan gue udah mengerti apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang artis gitu loh, apa yang diperlukan pada saat lagi di lapangan, pada saat lagi bagaimana ketemu orang. Nah, itu jadi gue udah lebih paham. Nah, pada saat waktu pas tahun 2000 itu, pada saat itu kan memang gue main sama Marcel itu sebenarnya dulu nge-gym ceritanya, Dri, nge-gym zaman dulu di oke, Kartika Chandra, itu tuh ada fitness center gitu. Nah, kebetulan gue mhm, nge-gym bareng sama Marcel. Nah, jadi oke. nge-gym bareng, terus ngobrol-ngobrol sampai pada saat itu dia ada satu iklan. Nah, terus akhirnya dia minta Oke, nanya pendapat dan segala macam, akhirnya gue bantuin.
ternyata dia nyaman pada saat itu. Nah, terus akhirnya dia bilang, kayaknya gue perlu manajer deh. Terus gue bilang, oh ya cari dong manajer yang memang lo bisa percaya. Terus dia bilang, kenapa nggak lo? Terus, oh gue ya. Terus pada saat itu gue juga, oke, gitu. Ya kan suatu kesempatan juga ya Dri ya, gitu maksudnya. Terus gue dipercaya seperti itu, ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus gitu. Oke. Kalau misalnya dari diri lo sendiri gitu ya, Mm-mm. itu kan sebenarnya gimana caranya kita bisa dipercaya orang gitu ya. Itu kan juga bukan suatu hal yang mudah ya, Dik ya. Kayak Ya. karena apalagi ini kan relate with uang gitu kan dengan Mm-mm. penghasilannya Mm-mm. mereka gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira apa sih yang lo pegang banget dalam hidup lo gitu, especially di Mm-mm. awal-awal karir lo jadi buat bikin mengurus semua artis-artis lo gitu. Yang paling nomor satu itu memang istilahnya, kalau pekerjaan seperti ini kan nggak ada ilmu pastinya kan Dri, nggak ada sekolahannya, nggak ada istilahnya buku pedomannya. Lo kalau menjadi manajer artis harus begini, semuanya belajar. Awalnya itu ya pastinya harus bisa dipercaya dan bisa mempercayai gitu kan. Nah, kalau kita sudah dipercaya seseorang, ya sebisa mungkin dan harus itu kayak kita nggak boleh merusak kepercayaan itu, gitu kan. Sekali kita rusak kepercayaan itu, ya kita nggak akan pernah dipercaya lagi sama orang-orang yang lain, gitu kan. Apalagi kan dunia kayak gini kan kecil. Once itu terjadi, orang pasti akan tahu, gitu kan. Apalagi kalau misalnya ribut antara manajernya dengan artisnya, kemudian terus di luaran orang tanya, kenapa dia udah nggak bareng lagi? Oh karena ini, karena itu, Hmm, kan nggak enak didengarnya kan, gitu kan. Nah jadi ya memang oke. ya yang harus kita kita jaga yaitu kepercayaan itu. Oke. Dan itu kalau menurut gue mungkin kan kayak apa ya, kepercayaan itu terus gimana cara lo ngelihat bahwa apa ya, rezeki atau bagaimana lo melihat segala masalah yang ada gitu ya. Kan pasti awalnya dari elemen yang waktu itu Mm, kondisinya mungkin lagi susah waktu itu lo gitu. mm, Terus akhirnya mulai banyak nih kan orang datang sama ya, lo terus mm, apa, meminta bantuan lo untuk memanage karir mereka gitu ya. Kira-kira apa sih yang lo pegang banget dalam hidup lo Dik gitu secara secara dari mm. sisi lo nya gitu ya? Kalau gue pada saat waktu itu melakukan pekerjaan itu selalu berpikir bukan seberapa yang gue dibayar, Mhm, tapi seberapa besar yang bisa gue berikan untuk mereka. oke. Jadi gue nggak pernah mikir bahwa oh gue cuma dibayar segini, ya udah gue pekerjaan gue ini gitu. Tapi ya Mmm, gue dibayar misalnya seperak, gue berusaha memberikan itu kalau misalnya bisa dilakukan sama orang 10 orang gitu. Jadi mhm, jadi ibaratnya kayak gue nggak mau istilahnya orang merasa gue udah bayar lo mahal tapi cuman begini aja. Nah kayak gitu gue nggak, mhm, gue berusaha kayak gue nggak mau menilai segala sesuatu itu dengan uang gitu, karena oke. apa yang gue lakukan itu kadang bukan hanya sebatas uang. Jadi kalau misalnya memang pun nggak ada nominal rupiahnya, tapi pada saat kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan emang kita berusaha sebaik-baiknya, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh. Oke. Jadi gue Jadi percaya emang berarti positif banget orangnya dari dulu ya Dik ya? berusaha, Dri. Oke. Berusaha, Dri. Soalnya menurut gue tuh apa ya, bahasan kita malam ini tuh Dik, Hmm? mmm, kalau orang selalu merasa bahwa dirinya dalam keadaan susah terus atau Hmm. kayaknya kok hidup gue gini-gini aja gitu. Nah menurut gue ini kalau kalau belum kejadian kan mestinya orang agak susah ya Hmm. untuk ngomongin gitu ya Dik ya. Ya. Tapi kalau ini kan lo memang udah pernah menjalaninya dan Hmm. lo juga mulai semua dari bawah. Ya. Jadi menurut gue positive thinking yang lo punya itu mungkin yang membuat lo bisa jadi kayak sampai sekarang bahwa kayak Hmm. ya semua itu ada semua pasti ada susahnya tapi nanti akan ada hasilnya gitulah gitu Ya. kan ya. Hmm. Terus waktu lo mengatur artis itu tuh mungkin teman-teman ada yang mau tahu gitu kayak Hmm. apa aja sih sebenarnya yang lo atur dik gitu kan kayak apakah dari legalnya juga atau Hmm. dari mereka membentuk image mereka, itu kira-kira Hmm. apa aja sih? Nah, balik lagi sebenarnya itu kalau misalnya setiap manajer artis itu beda-beda. Tapi kalau Hmm, yang gue itu memang istilahnya mengurusnya tuh mulai dari hal kecil
sampai hal besar, Mhm, semuanya gue urusin. Jadi memang istilahnya kayak, ya penampilan, kalau misalnya mau potong rambut aja gue juga memberikan, ya kita berkomunikasi, "Kayaknya lu bagus begini, kayaknya bagus begitu," gitu. Itu baru istilahnya dari potong rambut. Terus kalau misalnya mhm, memang istilahnya mau ada acara apa, pakai baju apa, gue juga yang memberikan, "Kayaknya lu bagus pakai baju begini begini begini." Jadi memang kalau gue memang istilahnya semuanya gue urusin gitu. Tapi kan itu balik mhm, lagi tergantung orangnya masing-masing. Dan memang ada juga oke, yang artis yang memang istilahnya kalau misalnya yang gue tahu ya, dia apalagi kalau mhm, misalnya dia sudah dikenal lebih dahulu, kemudian terus dia mhm, mencari manajer. Biasanya dia nggak mau diatur, biasanya dia gini, "Loh gue style gue tuh seperti ini," ya kan, "Gue memang mhm, seperti ini, gue nggak mau berubah," gitu. Nah tapi kalau yang artis-artis gue, alhamdulillah mereka selalu mengkomunikasikan, ya mereka mau pakai apa aja mereka pasti nanya gitu, mereka mau kemana mereka pasti bilang. Terus kayak misalnya kerjaan ini bagus atau tidaknya, ya kita obrolin sama-sama, kalau misalnya emang bagus, ya kita ambil, tapi kalau misalnya enggak, ya memang kita terpaksa kita tolak gitu. Meskipun kadang-kadang yang kita lihat gini, "Wah ini sebenarnya dibayarnya bagus nih, tapi, kok begini ya pekerjaannya?" Ya kita nggak ambil gitu. Karena memang balik lagi kan nggak semua pekerjaan itu bisa kita nilai dengan uang gitu. oke. Jadi nggak cuma kayak kesannya kan kalau artist manager tuh kayak lu cuma nyari kerjaan gitu kan ya, buat Nah, ada mereka gitu. juga itu namanya kan kayak Heeh, business manager ya kalau kayak gitu ya. mhm. Kalau gue sih nggak yang seperti itu, gue lebih ke semuanya sampai istilahnya, ya sampai urusan keluarga, urusan pribadi mereka juga pasti cerita ke gue gitu. Oke. Jadi, Jadi kayak lebih keluarga sih, Dri. ya sih berarti basic-nya adalah selain emang lo ngerti apa yang lo kerjain, kemudian lo Mhm, juga peduli, itu emang berarti ada konektivitas yang lebih personal ya. Yang maksud mhm, gue, lo juga meletakkan diri lo tuh nggak cuma kayak, apa ya, rekan "Oh ini kerja. gue, ya buat kerjaan doang," Iya, tapi ternyata enggak. Jadi itu yang menurut gue menarik bahwa, yang namanya artist management gitu, itu biasanya nggak cuma ngurusin kerjaannya aja, tapi juga mhm, ngurusin kayak brand development, self development iya, dari si artis itu ya. mhm, Terus Dik, eee, mhm, menurut lo nih selama lo berjalannya, perjalanan karir lo gitu ya, mhm. ups and down-nya tuh apa aja sih Dik? Atau hal-hal yang paling buat lo ngenes? Buat gue ngenes ya kalau zaman dulu ya, maksudnya kan mulai dari Mmm, awal gitu kan, Dri. mhm, Ya kalau misalnya kita menawarkan artis kita gitu, ibaratnya kalau misalnya belum dikenal, itu kan kita susah untuk meyakinkan orang supaya percaya bahwa, "Ini bagus loh," gitu kan. "Ini mhm, coba deh, lo pakai ini deh," gitu. Pernah kok Dri, gue waktu itu menawarkan salah satu artis gue, pada saat itu masih baru gitu, gue iya, tawarin nih, ceritanya gue datang dong ke semua majalah-majalah dong, ketemu sama sama istilahnya sama stylist-stylist ternama lah gitu mhm, kan. Nah terus gue bilang, gue ada satu artis nih gitu, mau dong foto apapun gue bilang gitu, untuk advertorial yang kecil-kecil di majalah tuh zaman dulu ya, kalau misalnya zaman dulu kan masih iya, media cetak kan masih ada tuh advertorial gitu. Terus dilihat tuh dari cuma kayak gini doang gini, "Oh nggak bisa, yang lain deh." Ya sebenarnya kan kayak gitu-gitu kan ya gitu kayak, ya? ya kayaknya kan, aduh gitu kok gue ditolak kayak begitu sih gitu kan. Ya tapi ya Mhm, maksudnya ya itu kan hidup ya, maksudnya orang nggak bisa langsung istilahnya kayak makan cabe langsung pedas gitu kan, pasti ada prosesnya. bener, Nah, mungkin pada saat itu kenapa kita juga harus lihat kenapa bisa ditolak gitu, apakah mungkin fotonya yang kita kasih kurang menarik atau apa gitu kan, mhm, kita coba benahin itu lagi. Nah, kalau misalnya kita coba benahin lagi, terus kita coba lagi, mungkin tidak dengan orang yang sama, kita cari misalnya, mhm, oh waktu itu coba lewat si stylist yang ini, kita coba dengan stylist yang sana, atau enggak mungkin coba kontak ke pemretnya. Nah, kita coba kayak mhm, gitu, dan ya alhamdulillah begitu pas kalau misalnya udah dipercaya, ya seneng ya Dri, maksudnya itu menjadi suatu mhm. kayak istilahnya, wah akhirnya dapet nih apa yang kita usahakan dari zaman dulu, gitu. Kan nggak bisa kita bilang bahwa semua perjalanan yang mulus-mulus aja, gitu. Ya. Terus kalau misalnya menurut lo kayak, itu kan berarti kayak, bagaimana lo merubah persepsi orang tentang artis lo gitu ya, terutama buat, Mhm, artis baru lo gitu. mhm. Nah itu tuh lo biasanya ngerjainnya sendiri atau ada timnya juga sih, Dik? Jadi maksudnya Sendiri kayak sendiri. sendiri sendiri ya? Iya.
Jadi lo kayak kayak mikirin misalnya contoh gitu ya, lo ketemu satu artis baru gitu, Mhm, nah lo tuh mikirin juga kan berarti dari mulai dari stylingnya dia, terus mhm, kira-kira mau posisi di mana, terus mhm, kerjaan-kerjaan apa yang cocok buat dia tuh lo aturin juga gitu deh. mhm, 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 gitu, Luar iya. biasa. Nah, kalau kalau yang tadi-tadi kan kayak beberapa beberapa artis lo itu memang lo udah Mhm, kenal sebelumnya gitu ya. Nah, lo iya, ada pengalaman menarik nggak sih kayak misalnya yang bener-bener baru banget artisnya gitu, ngerti nggak sih lo? Jadi kayak biasanya kan kayak artis manajer juga kayak talent mhm, scouting gitu juga. iya. Nah, Ya, ada sih yang maksudnya memang ketemu, tapi memang pasti dikenalin. Jadi yang nggak yang hmm, ketemu secara mendadak tiba-tiba di mana gitu, enggak. Jadi kayak, hmm, ketemu sama Karina Salim pada saat itu. Pada saat itu oke, ketemu Karina, itu karena waktu itu kebetulan Atika lagi syuting untuk filmnya Teteh, film pendeknya Teteh Nia, judulnya Kebaya oke, Pengantin. Nah, terus udah gitu ternyata Karina main juga di film itu dan dia jadi hmm, ceritanya jadi calon istrinya Mas Lukman, Mas Lukman Sardi. hmm, Nah, pada saat lagi oke, reading, kebetulan gue mampir ke kantornya Teteh di Kaliana. Terus ngelihat apa namanya ngelihat readingnya kan, ngelihat ngintip gitu proses readingnya. Terus udah gitu akhirnya pas lagi mereka break dikenalin. Pas dikenalin terus gue ngeliat hmm, ini anak siapa ya kok cantik gitu terus gue mukanya hmm, friendly ramah gini-gini terus dia memperkenalkan diri terus gue nanya lu punya kakak nggak sih di SMA 3 gitu kok kayak mukanya hmm, mirip banget sama teman SMA gue bilang gitu nah terus akhirnya terus dia oh nggak punya mas gini-gini akhirnya udah terus akhirnya gue mencari tahu ini anak siapa sih gitu. Terus oh hmm, namanya Karina Salim gini terus dia main film ini main ini gitu nah terus beberapa minggu kemudian rupanya dia bertemu sama artis gue Edward Gunawan waktu itu lagi oke, jadi apa namanya jadi dia kalau nggak salah lagi jadi juri untuk Cosmopolitan. Nah Karina kebetulan dia senior untuk Cosmo Girl. Nah terus dia hmm, ketemu sama Edward, terus dia nanya minta nomor teleponnya gue dong gitu. Terus akhirnya Edward hmm, nyambungin teleponnya. Terus gue ingat pada saat itu, oh yaudah kita ketemuan. Akhirnya ngobrol, terus udah ngobrol 3 kali ketemuan ada rasa klik gitu buat kita berdua ya kita jalan hmm, gitu untuk coba deh kita bareng-bareng kayak gitu nah jadi memang memang kayak ketemunya tuh memang istilahnya dikenalin di satu lingkungan yang memang kita juga udah saling kenal gitu ya ibaratnya kita saling tahu lah hmm, maksudnya gini oh ini Karina terus ketemu sama Mike Ethan juga waktu itu juga lucu ketemu sama Mike Ethan justru kenalnya sebenarnya sama kakaknya sama Hazel lagi syuting di oke, Bangkok untuk produk sampo waktu itu Karina. Terus ternyata talentnya tuh apa Hassel sebagai model di sana. Terus ngobrol-ngobrol sama hmm, Hassel, terus Hassel bilang, iya adek gue dong gini-gini di handle. Terus itu, akhirnya siapa sih adek lo gitu? Mike Ethan. Nah terus pas gue lihat fotonya gini, iya cakep ya gitu. Terus udah akhirnya berapa 2 tahun kemudian, enggak sorry pas pulang ketemu, terus kenalan, ya hmm, terus ngobrol-ngobrol gitu, tapi juga tahu, tapi kita belum ada untuk memutuskan untuk kerjasama gitu. 2 tahun hmm, kemudian ketemu lagi di acara, ngobrol, terus akhirnya, "Yuk cobain deh kita gini gini gini." Akhirnya nyambung sampai sekarang gitu. oke. Jadi Jadi memang kalau ya misalnya kenalnya ya begitulah gitu, dikenal-kenalin aja gitu. cuma menurut menurut gue kayak pasti lo punya apalagi dengan pengalaman lo gitu ya dari tahun Mhm, 98 gitu ya. mhm, Eh ada nggak sih Dik kayak misalnya lo juga ngelihat bahwa ada personality atau ada attitude iya, dari si artis lo yang akhirnya menurut lo kan sebenarnya yang jadi yang mau jadi artis tuh kan banyak gitu karena mhm, menurut mhm, banyak orang pasti itu kan pekerjaan yang menyenangkan gitu ya. mhm, Nah, menurut lo apa sih kayak yang lo bayangin waktu itu kayak misalnya, oh nih anak nih kayak gue bisa handle nih atau ini bisa jadi bisa gue poles. oke. Nomor satu feeling, Dri. Oke. Feeling Mhm. feeling kita aja, itu udah feeling yang bermain. Tapi kalau masalah masalah fisik, cantik, ganteng, itu semua relatif, Mhm. ya kan? Ada orang yang bilang si Mhm. A lebih cantik, si B lebih cantik. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Jadi kita nggak bisa satu selamanya memutuskan bahwa oh fisik yang ideal itu adalah seperti ini gitu. Tapi kalau Mhm. gue lebih kepada feeling. Yang satu pasti harus artis gue itu gue percaya mereka punya hati yang baik. Oke. Itu udah nomor satu deh. Kalau misalnya mereka Mhm. punya hati yang baik, jujur,
nggak bohong Mhm. istilahnya gitu. Untuk kedepannya tuh istilahnya kita mau mengkomunikasikan apapun itu gampang. Pasti kita sinerginya Oke. tuh lebih kayak nyambung gitu. Kalau misalnya menurut gue ya, gitu. Kalau misalnya Mhm. kita kita ketemu sama artis yang baru ngobrol terus tiba-tiba ya, mohon maaf kan ada yang sombong, ada yang tiba-tiba udah Mhm. ngerasa, oh gue begini, gue begitu. Ya gue nggak bisa gitu kayaknya. Waduh, ini kayaknya nggak satu sinergi sama gue deh gitu. Gitu, Dri. Jadi memang, menurut menurut gue memang kayak feeling tuh Mm-mm. emang penting banget ya. Kalau Ya, sebagai seorang adik gitu ya, mmm, mm-mm. feeling-nya lo latih atau emang lo berdasarkan pengalaman aja gitu? Kayaknya berdasarkan pengalaman ya, Dri. Dan once kalau Mmm. misalnya kita udah ngobrol gitu, terus kan kita bisa merasakan kita nyambung nggak sih nih ngomongnya gitu kan, Mhm. tujuannya sama nggak sih, terus apa yang dia pengen, apa yang dia harapkan, mimpinya dia, terus gimana caranya dia berusaha untuk mendapatkan mimpi-mimpinya itu. Pasti kan kita dari ngobrol itu kan kita bisa, oh kayaknya Dapat bisa gitu deh ya. ini kita bareng-bareng nih gitu. Ayo deh kita coba sama-sama gitu. Kalau, buat lo nih Dik, yang Mm-mm. membedakan lo dengan artis manajer lain apa Dik? Gue nggak tahu deh tuh. Gue nggak bisa ngomong nih. Apa ya? Gue galak sih yang pasti ya. Kalau Jadi banyak karena yang soalnya bilang memang katanya semua gue judes, galak. Itu udah biasa sih gue kalau dengerin omongan kayak gitu. oke. Terus kayak misalnya lo di, apa ya, sekarang kan pasti, artis artis manajemen tuh udah mulai banyak banget kan Dik, karena, Mm-mm. banyak artis juga merasa mungkin, jadi lebih terarah gitu kan ya, karirnya Mm-mm. gitu. Nah lo, tantangan apa sih yang paling lo rasain gitu dari perjalanan karir lo, Mm-mm. megang dari artis yang mungkin baru, sampai Mm-mm. yang sekarang sudah jadi besar tuh, menurut lo tantangan yang berasa banget buat lo tuh di bagian apa? Gini, Dri, kalau menurut gue gitu kan, seperti Mmm. halnya kehidupan, itu kan semua kan, Mhm. kita kan kayak roda berputar kan, Dri. Ya. Kita pada saat kita Mmm. memulai dari atas, dari bawah, kita pasti akan ada di atas, gitu kan. Tapi kita Mhm. juga harus siap bahwa itu akan turun, ya kan. Nah, Mmm. bagaimana kita caranya kita supaya kita bisa naik dan proses turunnya itu kita perlambat gitu loh, Dri. Jangan Terus sampai pas kita udah istilahnya naik gitu terus ya? jatuh gitu kan. Karena gue bilang nggak mungkin kita selamanya ada di atas. Pasti akan ada regenerasi yang baru, akan muncul Mhm. wajah-wajah baru. Tapi bagaimana pada saat kita di atas itu ya kita berusaha mensyukuri apa yang ada dengan berbuat baik, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya gitu kan. Jadi ya jangan Mmm. jangan juga ibaratnya, oh lo udah dapet sebagai peran utama tapi lo datang seenak-enaknya, datang terlambat gitu Mmm. kan, terus itu orang dibiarin nunggu, terus di istilahnya di lokasi bermasalah gitu. Itu kan pasti akan menjadi PR yang tidak baik juga. Pada saat orang mau mempekerjakan artis itu pasti akan berpikir kan, ah ribet deh pasti ngurusin dia gitu-gitu kan. Nah, Mmm. satu orang yang nggak suka gitu, itu kan akan menyebar ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Nah, kalau misalnya kita istilahnya berbuat sesuatu yang baik gitu, orang pasti akan nyaman bekerja samanya. Meskipun istilahnya, oh manajernya ribet ya gitu, tapi kan ya udahlah ya Mmm. keribetan gue ini ibaratnya ada dasarnya. Pastinya gue nggak mungkin juga ribet tanpa alasan. Gue memang terkenal juga mungkin orang banyak yang ngomongin, oh kalau berurusan sama adik, adik orangnya tegas begini begitu begini begitu. Mmm. Ya gue memang iya, karena gue pada dasarnya gue menjaga kenyamanan pada saat artis gue melakukan pekerjaan, gitu kan. Mmm. Jadi mungkin bukannya gue ribet minta ini itu, tapi gue lebih kepada detail. Karena gue pada Mmm. saat memulai suatu pekerjaan, gue mau istilahnya kita selesaiin dulu nih semuanya. Lo Mhm. memahami kita mau bekerja itu kita butuh ini, dan kita akan begini, ya kan? Nah, jadi pada saat udah melakukan pekerjaan, gue nggak mau yang istilahnya di tengah-tengah kita geger. Gue maunya pada saat Mmm. kalau mau mulai yang istilahnya bersih tegang tuh pada saat di awal. Tapi pada saat kita udah menjalaninya, kita nyaman sampai selesai, Mmm. sampai istilahnya sampai promo, sampai segala macam. Ya kita udah ada basicnya kan, udah ada pembicaraan di awal. Jadi kita ya udah tinggal, oh ya ikutin aja misalnya, oh ini akan ada di kontrak kan, ini ada ini gitu. Ya gue lebih kepada itu. Dan gimana caranya untuk ya selalu istilahnya bisa menghargai setiap kerjaan yang
yang datang dengan sebaik-baiknya gitu aja. Jadi kayak kalau misalnya ngelihat ini tuh berarti lu sebenarnya the juggling in your business gitu adalah lo Mhm, tuh emang jaga untuk semuanya jadi kayak preparationnya di depan, ya, preparationnya itu detail, kemudian apa kayak scope of worknya seperti apa gitu kan, mhm, supaya akhirnya lo bisa lebih happy ya buat lo, iya buat artis lo, buat orang yang iya, kerja bareng mhm. sama tim lo gitu kan. Ya pada saat udah bekerja ya, maksudnya udah berjalan, jadi kita nyaman semua gitu. Karena kita udah istilahnya udah bernegosiasi di awal gitu. Tapi kalau misalnya kita yang kayak, "Oh iya nyantai, ini nyantai," terus tiba-tiba di tengah-tengah malah kita ribut ini, "Oh kenapa harus begini kenapa begini, gue maunya kan begini." Ya kenapa nggak diomongin di awal gitu, jangan di tengah-tengah kita lagi berjalan, kan juga itu mengganggu Mhm. untuk semuanya kan. Kadang-kadang juga kalau misalnya lagi pas mau syuting terus baru geger apa, nggak ada bagaimana, kan mengganggu mood-nya juga artis kita yang pada saat itu mau mestinya konsentrasi untuk perannya gitu. Jadi ini adalah contoh ketegasan Adi Karuniawan ya. Iya, mungkin yang suka jadi dibilangnya katanya ribet, padahal bukan ribet, alasannya ya seperti itu gitu. Terus kalau menurut lo, Dik, Mhm, apa sih yang siapa sih gitu orang yang paling berpengaruh dari hidup lo di dalam hidup lo gitu? Karena menurut gue perjalanan lo kan menarik gitu ya. Dimulai dari sebuah harapan waktu itu lagi kerusuhan tahun 98. Terus kita buat apa yuk biar kita nggak mandek gitu kan. mhm. Terus sampai akhirnya mulai dari pertemanan lo sama Denada, terus akhirnya banyak orang di sana sampai ke hari ini gitu ya. Kira-kira siapa Iya. sih orang yang paling berpengaruh buat lo? Sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, Dri, gue tuh bisa Hmm, seperti sekarang ini tidak lepas dari doa, 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 dan doa dari nyokap gue. amin. Luar Iya, biasa. Terus, iya itu nah, pasti yang pertama ya. Gue tuh hmm, waktu pas dulu kayaknya tuh kalau misalnya kerja ya, Dri ya, yang dipikirin hmm, sama gue tuh istilahnya gimana caranya gue bisa pulang bawa uang, gue pengen hmm. kasih nyokap gue tuh sesuatu, pengen beliin nyokap gue tuh sesuatu yang dia supaya Mhm. dia tuh seneng gitu loh. Gue sampai mau nangis. Dan Nah, itu gue yakin banget ya karena eee, kayak kayak maksud gue dengan perjalanan hidup kita, pertemanan kita mhm, gitu ya, gue yakin ketika gue ngobrol sama lo dan lo cerita tentang ibu lo memang itu matters banget lah gitu ya. mmm, Cuma menurut lo tadi kan lo pingin selalu kerja pulang memberikan sesuatu gitu. Nah iya. menurut lo tuh memberikan sesuatunya harus gimana sih Dik? Mmm, Maksud gue kan sebenarnya mungkin lu punya cara pandang sendiri dalam hal memberikan untuk orang tua lu gitu. Nah, waktu dulu deh, waktu pas gue masih muda ya, gue tuh Mhm, berpikiran bahwa pada saat gue bekerja, gue pergi keluar rumah, gue bekerja, gue pulang bisa punya uang, gue bisa membelikan semua yang istilahnya yang bisa menyenangkan hati nyokap gue, mhm, buat gue tuh itu udah gue pengen dia senang gitu loh, pada saat itu ya. mhm, Terus ya, jadi gue pada saat itu kan istilahnya gue memang kerja ya dari pagi, waktu itu kan pagi sampai malam gitu, kayak nggak kenal waktu gitu ya, kerja mhm, serabutan ina inu gitu. Nah, sehingga sebenarnya waktu gue untuk sama nyokap tuh kurang banget. Jadi kayak gue cuma punya waktu kayak misalnya oh pas lagi gue bisa gue ajak dia pergi jalan-jalan, pergi makan, beliin apa, atau pada saat gue lagi pergi ke misalnya kerjaan kemana, ke luar negeri, ke luar kota, gue bawain makanan, bawain apa. mhm, Buat gue itu kayaknya itu lebih penting pada saat itu. Tapi mhm, sebenarnya yang gue lupakan justru saat ini ya, gue berpikir gini, mhm, gue punya uang berapapun sebenarnya kalau misalnya sekarang ini gue pakai untuk membeli waktu satu hari aja bersama nyokap gue itu kan nggak bisa deh, mhm, ya kan? Jadi kalau sekarang itu jadi gue mulai berpikir mungkin ini juga setelah gue misalnya kehilangan nyokap gitu-gitu ya, ya lebih hidup kita ini sebenarnya kita harus balance bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar istilah mencari kepentingan maksudnya uang gitu loh. Uang bukan mhm, segalanya dalam hidup kita. Memang kita hidup semuanya tuh perlu uang. Tapi pada saat kita mengejar itu, apakah kita sudah punya waktu yang cukup untuk keluarga kita, mhm, untuk orang-orang yang kita mhm, sayang, untuk orang-orang yang terdekat kita. Nah, eee, setelah
itu semua gitu, gue jadi berpikir bahwa sekarang ini kita hidup ini memang istilahnya ya harus semua itu serba balance. Kita harus bisa bikin diri kita merasa bersyukur, bisa bahagia untuk diri kita sendiri, bisa membuat bahagia orang banyak, keberadaan kita harus bisa berguna buat orang lain gitu. Jadi ya Hmm, memang jadinya sekarang udah berubah semua ya gitu kalau menurut gue gitu ya. Ya setuju gitu gue. deh. Ya mungkin karena faktor U ya kalau kita ya. Ya karena menurut gue itu yang mungkin banyak juga, gue pun juga mengalami hal yang sama, bahwa peranan doa orang tua, doa nyokap itu jadi penting. Dan memang yang menarik adalah dulu mungkin kita ngelihatnya segala sesuatunya tuh bentuknya materi gitu ya Dik ya. Betul. Padahal ternyata yang mereka butuhkan itu eh, bukan materi gitu, tapi keberadaan kita sebagai anak atau keberadaan kita sebagai orang yang dekat dengan mereka agar apa ya? Jadi kayak kita punya banyak cerita gitu kali ya Dik ya, sama sama nyokap gitu terutama gitu. Nah lu sekarang kira-kira kalau misalnya lo harus flashback gitu ya, kira-kira apa sih selain waktu yang ingin lo kasih sama nyokap lo, kira-kira apalagi sih yang pingin lo ulang mungkin atau lo pingin mimpi lo yang belum tercapai sama nyokap? Ya itu sih Bri, gue pengen lebih mempunyai banyak waktu yang bisa gue lewatin bersama dia gitu. Hmm. Itu aja. Cuman ya tapi kan maksudnya sekarang ini kan masih memang udah nggak ada gitu. Jadi ya sekarang gue berusaha kalau misalnya ada teman-teman gue atau misalnya ada orang yang di sekeliling gue yang misalnya kadang-kadang suka kesel sama nyokapnya gitu kan. Gue tuh suka langsung ngingetin kayak gini, lu jangan jangan kesel sama nyokap lo, nanti once nyokap lo nggak ada, lu pasti sedih banget loh gitu. Hmm. Gitu. Karena yang buat gue ya kalau misalnya kita masih ada kadang-kadang kita kayak nggak nyari nggak nelpon sok sibuk gitu kan kayaknya gitu kan terus udah gitu pas di telepon juga kayaknya buru-buru gitu kayaknya oh iya nanti kita telepon gini-gini tapi nggak lupa nelpon balik terus udah gitu cuman Hmm. ketemu ajak makan gini-gini sebenarnya kayak gue tuh pengen lebih kayak melewatinya tuh bener-bener yang kayak gue nikmatin banget kayaknya setiap waktunya gitu. Oke. Jadi memang kayak kalau gue tuh ngelihat lo tuh pribadinya tuh menyenangkan gitu ya. Hmm. Mungkin galak sih ya mungkin ya. Mungkin tegas. Tapi nggak sih lo kayak mungkin lebih ke tegas karena lo tahu apa yang lo mau buat orang-orang yang bekerja sama dengan lo gitu kan. Iya. Cuma kalau menurut gue nih yang mungkin buat teman-teman yang nonton live-nya ada banyak hal yang bisa kita pelajarin dari adik itu kalau menurut gue adalah lo memulai segala sesuatu itu pasti dengan apa ya lo pengen bermanfaat gitu ya Dik ya lo pengen punya sesuatu yang bisa lo banggain mungkin someday gitu ya dan Hmm. lo ngelakuin itu dengan hati ya nggak sih jadi kayak lo pokoknya berbuat baik aja dulu gitu nggak sih Dik? Ya, dan gue bukan sebenarnya gini, kalau boleh dikoreksi bukan bukan pengen membanggakan, bukan. Tapi gue pengen Hmm. dikenang pada saat gue Hmm. tidak ada. Gue pengen dikenang Hmm. orang dan didoakan orang yang baik-baik gitu. Diomongin orang pun Loh, yang baik-baik gitu. udah mulai dalam ya kita ya Iya. menjelang 1 jam nggak berasa tadi karena tuh dating 24/5. Waduh, bentar lagi ya selesai ya. Hmm. Cuma ada nggak sih Dik, kayak sekarang nih banyak orang tadi tentang kayak filosofi hidup lo gitu ya. Mm-mm. Dan menurut lo filosofi hidup lo itu apalagi di dunia hiburan kan semuanya tuh kayaknya tuh apa ya banyak orang ngelihatnya kayak surface gitu ya. Kayak nggak mungkin deh mereka punya hal seperti itu gitu. Nah lo Mm-mm. menurut lo apa sih yang bisa bikin lo balance dari apa how you run your life di entertainment industry gitu sama lo bikin diri lo happy gitu. Kira-kira apa sih yang lo Hmm. lakuin dari hati lo? Gini, kalau misalnya memang kalau orang kan suka melihat packaging luarnya, apa yang terlihat di Hmm. TV, apa yang terlihat di postingan sosial media, gitu kan. Hmm. Sebenarnya banyak hal yang istilahnya juga tidak bisa ditampilkan di halayak ramai, gitu kan. Istilah di sosial Hmm. media itu
mungkin kayak misalnya contoh kalau misalnya kita kalau gue pribadi gini, maksudnya gini, percaya bahwa kalau misalnya kita mendapatkan satu rezeki, itu bukan rezeki kita sendiri. Oke. Jadi rezeki yang kita peroleh, itu ada haknya orang lain. Kita harus Mhm. mengeluarkan hak itu untuk orang lain. Kayak ibaratnya Mhm. itu suatu roda yang muter, kalau kita stop Mhm. itu kita nggak bagi gitu ke orang lain, rodanya nggak akan muter lagi ke kita. Jadi memang Mhm. istilahnya gue harus menyisihkan pemasukan gue untuk istilahnya berbagi dengan orang lain, bersedekah dengan orang lain, berzakat Mhm. gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kita juga, maksudnya gini, untuk gue mau posting itu dilema loh, Dri. Apakah ini akan Oke. menjadi suatu ria atau tidak gitu loh. Apakah ini akan Mhm. memberikan inspirasi yang baik buat orang lain atau enggak gitu Mhm. kan? Karena kan orang Mhm. bisa melihatnya dari dua sisi kan. Bisa, lo pamer baru berlaku seperti ini aja lo kasih lihat ke orang. Nah, once Mhm. kita nggak pernah posting hal-hal seperti itu gitu, orang berpikiran bahwa oh dia mah taunya enak-enak aja, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngurusin orang-orang yang susah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kalau buat gue pribadi, yang kita butuhkan adalah untuk pada saat kita menerima suatu rezeki, jangan lupa Mhm. berbagi ke orang lain gitu. Mhm. Karena semakin banyak orang yang bahagia dengan apa yang kita berikan, doa-doa dari orang itu, energinya akan kita serap semuanya. Setiap kali orang Mhm. mendoakan kita, itu adalah suatu energi positif yang membuat kita akan terlihat lebih baik lagi gitu. Jadi rahasia bahagia lo gitu adalah pokoknya apapun yang diterima sama lo gitu ya, Ya, itu kayak istilah kata kayak titipan gitu ya Dik ya. ya, Bahwa apa yang kita terima itu juga harusnya juga bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita ya. gitu. Itu sebenarnya rahasia bahagia lo sederhana ya Dik ya. Iyalah, berbagi aja gitu. Semakin Ya, banyak jadi orang kayak yang happy karena lo didoakan, rezeki lo juga akan datang dengan sendirinya, lo juga akan merasa lebih lebih plong gitu, kayak ya udah ini hidup ya begitu. Toh juga semua yang dalam kehidupan ini kan yang pasti kan cuma satu ya, Dri, yaitu mhm. kematian gitu kan. Cuman waktunya kita nggak tahu, dan bagaimana kita mempersiapkan itu ya kita yang sebaik-baiknya deh gitu. Apalagi gue di umur segini kan, Dri, istilahnya udah Kan umur kayaknya lo masih halo gitu. 20 ya. Udah siap-siap nih gitu ke sana gitu kan. Oke, jadi sebenarnya menurut gue kalau, rahasia bahagia lo tuh sederhana ya. Jadi dengan semakin banyak berbagi, lo akan lebih banyak apa ya, didoakan gitu ya Dik ya. Jadi, lo juga dan mungkin ketika lo berbagi, kebahagiaan yang lo terima itu adalah ketika orang itu mengucapkan kayak terima kasih, Ya, dia senyum sama lo, jadi energi dari dia balik lagi ke lo gitu. betul, betul, itu dia. Jadi, sebenarnya semuanya mau di industri apapun, mau dalam kondisi apapun, gue pernah dengar bahwa kalau lo berbagi itu lo nggak akan pernah jadi miskin. Betul, betul banget Jadi itu. rahasianya Adik tuh sebenarnya adalah, mungkin kalau gue bisa sum up ya Dik ya, ini karena udah mau jam 9, Mm-mm. jam 9 ya. Lo, melakukan apapun di dalam hidup lo itu adalah dengan berbagi apa yang lo punya. Doesn't have to be materials, tapi kayak misalnya waktu lo membangun elemen gitu ya, Mm-mm. itu lo mencoba berbagi, talenta lo atau kemampuan lo untuk mengasah talent-talent lo atau mengasah, atau untuk meramu bisnisnya sendiri gitu kan. Itu kan sesuatu yang lo punya dan lo bagi gitu. Dan begitu Itu pula sebenarnya gue waktu belajar pada saat itu yang mhm, punya itunya adalah sebenarnya Johandi. Gue belajar oke. dari dia gitu. Nah, cuma maksud gue waktu lo sama Johandi Yahya itu kan, maksud gue, itu kan pasti ada, ya lo belajar dari Johandi Yahya tentang dunia artist management, tapi lo juga lo berusaha selalu memberikan apa yang lo punya sebaik-baiknya Iya, gitu kan, kalau yang gue tangkap iya. itu gitu. Jadi, Jadi uh, ya ras, berusaha istilahnya pada saat itu mau dibayar pada saat awal 50.000 ya lo jangan menilai bahwa oh gue dibayar 50.000 ya gue begini aja gitu. Tapi justru hmm, dengan lo dibayar 50.000 lo harus bisa memberikan semuanya yang istilahnya yang lo punya, istilahnya gimana seolah-olah lo dibayar seperti 1 juta lo dibayarnya gitu ibaratnya ya gitu. Jadi kan hmm, orang pada saat itu ya seneng,
dengan cara kerja kita gitu. Gue rasa itu kuncinya lo deh, kuncinya lo banget untuk untuk bisa bertahan sampai dengan saat ini, lo megang artis-artis luar biasa, adalah lo nggak pernah selalu mikirin diri lo sendiri. You Mhm. know, lo tahu bahwa apapun yang lo lakukan itu kalau itu bermanfaat untuk orang lain, itu juga akan memberikan kebahagiaan buat lo gitu kali ya, Dik, ya. Betul, betul. Menurut gue lihat. Jadi ini adik tuh kayak di mana-mana ketawa loh dia sebenarnya. Cuma kalau lagi kerja aja mungkin. Kalau selama ini sih gue ketemu kayak beberapa beberapa project gitu, ada project baru yang lagi pending karena ada Iya. corona ini Nanti Edri, begitu pas ini selesai kita langsung lanjutkan. langsung jalan. Nah menurut gue ini bisa jadi pembelajaran buat semuanya, walaupun ini temanya tentang entertainment industry. Tapi menurut gue apa yang dipelajari dari itu sesuatu yang bisa dipakai buat semuanya. Dan yang paling indah tuh adalah bagaimana lu selalu berbagi ya, Dik ya. Itu tuh menurut gue banyak orang merasa kalau kita berbagi, maka kita akan kekurangan gitu. Padahal sebenarnya itu kunci bahagia lo, apalagi kan di dunia entertainment itu kan cepet banget ya. Maksudnya kayak Mhm, hari ini di atas, besok lo di bawah gitu. iya, Nah, dengan apakah yang lo rasain gini nggak sih, ketika lo berbagi itu juga mhm. apa ya, banyak juga membuka peluang untuk hal lain gitu, bisa dari network, bisa dari Iya ide dong, baru. pasti, Ya, pasti. hmm, Kita nggak perlu memikirkan pada saat kita kasih ini, kita harus mendapatkan ini, nggak usah mikir kayak gitu. Pokoknya ya kita kasih, gimana caranya orang lain ya bisa bisa bagus, bisa senang, bisa berterima hmm, kasih dengan kita gitu kan. Ya, hmm, pasti hal itu akan balik kok Dri, dengan cara hmm, apapun. Kita yang bahkan yang tanpa kita duga-duga gitu ibaratnya, "Oh, ini ternyata dari ini ya," gitu, yang kadang terjadi hal-hal yang kalau buat gue yang kayak, "Oh, ini ajaib ya," gitu. Gue nggak pernah memikirkan bisa seperti itu sebenarnya. Tapi ya itu yang terjadi. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita berpikir sesuatu hal yang baik, kita bayangkan itu terus-menerus, itu akan terjadi dan itu benar. Gue selalu percaya hmm. itu. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi, apa yang kita bicarakan itu yang akan terjadi kalau menurut gue seperti itu. Gila, ini udah Adik Karunian udah bisa langsung ngajar di Rumah Bahagia nih kayaknya. Aduh. Karena itu juga yang pengen gue share sama semua orang gitu, karena kadang-kadang kita suka mikir bahwa apa yang kita punya itu harus kita keep buat kita sendiri gitu. Terus kalau kita nggak apa, kalau kita berbagi terus kayak ada yang hilang dari kita gitu. Padahal Iya itu dong. menurut gue itu Dan adalah nah, sebuah gue apa ya? nah ini ada satu Hmm, lagi nih Dri, sebelum gue hmm, lupa. Jadi kalau gue percaya juga, kalau pada saat kita tidak ada lagi di dunia ini, yang hmm, yang kita bisa istilahnya yang bisa menjadi doa untuk kita di akhirat itu adalah ya salah satunya dari ilmu yang bermanfaat pada saat kita memberikan hmm, sesuatu kepada orang lain gitu kan. Pada saat misalnya kita ngasih tahu orang nggak usah jauh-jauh deh, berarti kita ngajarin orang bisa bisa istilah gini, lo kalau milih milih baju bagusnya begini begini begini, hal kecil deh ya kan, paduan hmm, warna ini sama ini, itu selama orang itu masih memakai istilahnya menerapkan ilmu yang dari kita, itu kan sebenarnya kan ya hal yang terus akan datang buat kita, kebaikan untuk kita gitu. Jadi jangan pernah takut kalau kita mengajarkan seseorang, ilmu kita berkurang, enggak. Atau orang lain jadi pinter hmm, karena kita terus kita menjadi saingan, ya enggak juga gitu. Kan kalau rezeki itu semua udah ada garisnya, udah ada jalannya. Nggak mungkin ketukar. Kalau misalnya benar. memang itu ditakdirkan untuk kita, pasti akan untuk kita. Bagaimana caranya? Meskipun ada hal rintangan apapun gitu, tapi kita selalu percaya dan kalau misalnya memang itu baik untuk kita, pasti itu akan dipertemukan untuk kita gitu. Kalau misalnya emang nggak baik ya udah mohon dijauhkan. Gue juga selalu berdoanya gitu, jadi kita simpel aja. Kalau emang bagus buat gue didekatkan, kalau misalnya nggak bagus dijauhkan aja udah. That's true. Kayaknya menarik banget dan menurut gue apa yang lo share itu sebenarnya nggak cuma di industri lo ya, itu bisa Mm-mm. buat
ke banyak hal, dan itu sebenarnya rahasia hidup jadi manusia ya, Dik, ya. Iya. Kayak kita bersyukur, kita menikmati hidup kita, terus kita selalu berbagi sama orang-orang di sekitar kita gitu. Iya. Nah, buat lo nih, in the last 5 minutes, menurut lo apa sih pesan yang mau lo sampaikan buat teman-teman atau ya teman-teman yang ingin mengambil jalur yang sama seperti lo? Oke. Untuk yang mau menjadi seorang manajer artis gitu, nggak bisa kita bilang bahwa, "Oh, gue mau meniru gayanya si Anu, gue mau meniru gayanya si Anu," gitu. Nggak bisa begitu. Jadi diri sendiri, dan memang istilahnya pahami apa yang kita punya, apa yang kelebihan yang kita, karena itu beda-beda. Setiap orang caranya berbeda. Pendekatan seseorang caranya berbeda-beda. Tapi yang satu hal yang harus selalu dipegang adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa dipercaya dan bisa mempercayai orang gitu. Jangan pernah kita melanggar kepercayaan orang, apalagi kalau misalnya jadi seorang manajer artis kan istilahnya ya yang paling banyak godaannya adalah dalam segi hal uang gitu ya. Pada saat kita menandatangani kontrak, kita menerima uang, itu jangan pernah sekalipun kita memakan yang bukan hak kita. Sekali itu kita makan, itu nggak akan bagus untuk diri kita. Pasti akan jadi istilahnya jadi kayak apa ya, busuk di dalam badan kita sendiri gitu. Jadi ya untuk yang baru, yang harus dijaga benar-benar adalah kepercayaan. Jangan tergoda sama uang-uang yang istilahnya bukan hak kita gitu. Itu aja sih. Dan selanjutnya itu dengan cara masing-masing gitu, dengan cara masing-masing karena memang nggak ada buku panduannya gitu. Ya. Iya. Oke. Dik, thank you banget buat sama-sama Adri. Thank you banget karena gue yakin juga mungkin orang tuh beberapa yang datang karena mereka tertarik untuk tentang dunia hiburan. Cuma gue yakin sebenarnya siapapun orang yang berhasil di bidangnya itu nggak cuma menguasai bidangnya, tapi juga memegang hal-hal penting yang membuat lo bisa jadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Jadi kalau kayak tadi, kayak menurut gue yang penting banget yang gue bisa ambil dari diskusi kita adalah kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kalau bisa kita punya hati baik, punya pikiran baik, ya kan? Harus. Jangan lupa berbagi, karena berbagi itu sebenarnya juga membukakan pintu rezeki ya, Dik ya. Betul. Ya, terus tadi satu yang menurut gue mungkin buat gue juga kena banget adalah ingat aja untuk memberikan untuk orang-orang yang kita sayangi, terutama orang tua, itu nggak harus selalu dalam bentuk materi, tapi sebenarnya keberadaan kita, waktu yang kita punya, gitu ya, itu yang akan lebih berarti, gitu kan ya, Dik ya. Dan apapun kondisi sekarang, kondisi yang sesusah apapun, menurut gue dengan melakukan apa yang Adik lakukan selama ini dari tahun 98 sampai dengan hari ini, itu bisa membuat kita jadi jauh lebih bahagia ya. Jadi walaupun lo juggling, ada up and down, dengan melakukan hal-hal tadi, lo akan bisa lebih memaknai hidup lo dan bisa jadi lebih bahagia. Amin. Thank you banget. Terus buat semuanya nanti ini akan ada di story. Nanti gue bikinin videonya juga buat Adik. Terus sukses. Semoga lancar semua. Amin. Semoga sehat terus ya, Dri. Sama-sama. Thank you, Dik. Udah tinggal 4 detik.